Tidak ada kisah dalam sejarah berdirinya Israel yang lebih dramatis dan penuh mukjizat selain pertempuran di Gibeon. Kisah penaklukan ini bukan sekedar perang biasa, tetapi sebuah peristiwa yang menegaskan bahwa berdirinya kerajaan Israel bukan hanya upaya dan strategi manusia, melainkan merupakan campur tangan langsung dari Tuhan. Ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, di bawah kepemimpinan Yosua, mereka menghadapi banyak tantangan. Musuh terbesar yang harus dihadapi adalah koalisi 5 raja Kanaan, yang dipimpin oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem. Kota Gibeon, yang telah mengikat perjanjian damai dengan Israel, menjadi target penghancuran koalisi ini karena dianggap berkhianat. Dalam ketakutan, mereka mengirim pesan mendesak kepada Yosua, meminta pertolongan. Tanpa ragu, Yosua menanggapi panggilan itu dengan bergerak sepanjang malam, memimpin pasukan Israel dalam perjalanan mendadak sejauh 32 km dari Gilgal ke Gibeon. Ini adalah langkah strategis yang mengejutkan musuh. Tetapi yang lebih luar biasa adalah bahwa Tuhan sendiri turun tangan dalam pertempuran ini. Ketika pertempuran berlangsung, Tuhan mengirim hujan batu dari langit, yang membinasakan lebih banyak musuh daripada pedang Israel. Ini adalah saat di mana kuasa ilahi ditunjukkan dengan nyata. Bukan kehebatan militer Israel yang menentukan kemenangan, tetapi campur tangan Tuhan yang menghancurkan musuh mereka. Namun, mukjizat terbesar terjadi setelahnya. Melihat bahwa matahari akan segera terbenam, sementara pertempuran masih berlanjut, Yosua berdoa agar matahari dan bulan berhenti bergerak. Dan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah pun terjadi, matahari tetap diam di langit hampir 1 hari penuh. Tuhan mengubah hukum alam demi kemenangan umatnya. Hari itu, seluruh dunia melihat bahwa Allah Israel adalah penguasa langit dan bumi. Para raja yang melawan Israel bersembunyi di dalam gua, tetapi mereka ditangkap dan dieksekusi, menegaskan bahwa tidak ada kekuatan duniawi yang dapat melawan kehendak Tuhan. Sejak awal pembentukannya, bangsa Israel telah menaklukkan musuh-musuh kuat, yang saling bersekutu untuk menghancurkan mereka. Fenomena ini terus berulang sepanjang sejarah, tidak hanya dalam masa penaklukan Kanaan, tetapi juga dalam berbagai konflik yang dihadapi Israel hingga zaman modern. Mulai dari pertempuran melawan bangsa-bangsa besar seperti Asyur dan Babel di zaman Perjanjian Lama, hingga bertahan dalam perang-perang modern seperti Perang Kemerdekaan Israel tahun 1948 dan Perang 6 Hari tahun 1967, Israel terus menghadapi koalisi musuh yang ingin melenyapkan mereka. Namun, seperti di Gibeon, Tuhan tetap berperang bagi umatnya. Setelah pertempuran di Gibeon, tanah Kanaan jatuh ke tangan Israel. Peristiwa ini akan menjadi fondasi berdirinya kerajaan Israel, jalan bagi bangsa ini untuk berkembang, dan kelak mendirikan kerajaan di bawah kepemimpinan Daud dan Salomo. Banyak orang mempertanyakan, bagaimana sebuah bangsa pengembara bisa mendirikan kerajaan besar. Sejarah menunjukkan bahwa Israel tidak berdiri karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Sebagaimana yang tertulis dalam Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab Tuhan berperang untuk orang Israel.